Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Valia Matin dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi UNESA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai antena. Untuk pengertian antena. Antena adalah suatu alat yang berfungsi untuk menerima dan mengirim gelombang elektromagnetik. Antena bukan berfungsi sebagai penguat sinyal, melainkan hanya berfungsi untuk memfokuskan sinyal pada frekuensi tertentu. Konsep antena. Antena adalah komponen penting yang menentukan dalam propagasi gelombang. Propagasi adalah rambatan gelombang microwave melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Penggunaan antena harus sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama arah sebaran atau fokusnya, directionality-nya, kemudian besar atau kecilnya penguatan atau gain, kemudian juga polarisasi. Kemudian untuk pengertian dari polarisasi antena sendiri adalah perempatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena, di mana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai referensi lain. Saat tegangan elektrik bergerak naik atau turun melalui sebuah konduktor, akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor, kemudian gelombang dapat bergerak naik dan turun atau menyamping tergantung pada posisi antena. Dan berikut ini adalah gambaran dari ketiga jenis polarisasi antena. Ada vertikal polarisasi atau polarisasi vertikal, kemudian ada polarisasi horizontal, dan ada juga polarisasi sirkular atau melingkar. Bahan pembuatan antena. Antena terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. Untuk material yang digunakan, salah satu yang sering digunakan adalah bahan-bahan yang berjenis logam. Untuk fungsi antena, seperti yang dijelaskan di awal, yaitu untuk memfokuskan sinyal. Antena menggunakan satuan ukuran yang disebut dengan desibel atau dB. Jangkauan jarak tempuh, semakin bertambahnya ukuran kekuatan antena, semakin jauh pula jangkauan dan jarak tempuh antena, dan sebaliknya. Cara kerja antena. Berikut ini adalah cara kerja dari antena. Antena terhubung dengan saluran transmisi yang terdapat pada pemancar atau penerima gelombang. Setelah itu, sinyal elektromagnetik yang tertangkap dari udara kemudian diolah oleh antena menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik yang tertangkap oleh antena tersebut kemudian akan dialirkan melalui kabel, sehingga sinyal tersebut nantinya akan difokuskan pada frekuensi tertentu, yang nanti kita akan dapat menikmati berbagai saluran berkat adanya alat tersebut. Sebaliknya, ada dua jenis antena yang bersifat sebagai pengirim gelombang, jadi alat tersebut juga dapat memancarkan sinyal elektromagnetik yang berupa gelombang. Proses selanjutnya adalah gelombang yang dihasilkan oleh antena nantinya akan dipancarkan kembali ke ruang bebas. Kemudian adalah jenis-jenis antena. Yang pertama ada antena grid. Antena grid merupakan alat yang masuk ke dalam kategori antena direksional. Bentuknya memiliki tampilan fisik yang menyerupai jaring serta biasa digunakan untuk klien jarak jauh. Fungsi antena grid yaitu sering digunakan dengan teknologi point-to-point. Dalam kinerjanya, alat ini biasa menggunakan dua frekuensi. Sistem frekuensi dari gelombang radio yang menggunakan antena grid terletak pada 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Kemudian yang kedua ada antena Yagi. Antena Yagi merupakan alat yang diciptakan oleh orang yang bernama dengan Hidetsu Yagi. Antena ini memiliki tampilan fisik yang berbentuk menyerupai tulang ikan, lengkap dengan pemantul dan pengarah yang berbentuk batang. Hampir sama dengan yang sebelumnya, jenis antena ini juga memiliki polarisasi searah serta bekerja dengan sistem point-to-point. Antena Yagi memiliki gain hingga 16 dBi serta terletak pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Adapun bagian-bagian dari perangkat tersebut adalah driven yang berfungsi sebagai titik catu antara kabel antena, reflektor yang berfungsi sebagai pemancar sinyal, direktor yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengarah dari alat tersebut. Lebih jelasnya adalah dari gambar berikut. Kemudian ada antena parabola.
Antena parabola sering disebut juga sebagai antena parabolik atau solid dish. Alat ini bekerja dengan sistem point-to-point juga, namun cenderung memiliki jangkauan yang lebih fokus. Fungsi antena parabolik yaitu sering diaplikasikan pada jangkauan yang lebih luas, serta memiliki gain yang mencapai antara 18 hingga 28 dBi. Antena parabola. Jenis antena omni. Antena parabola adalah antena yang termasuk ke dalam jenis antena omni, yaitu salah satu antena yang memiliki bentuk yang sangat simpel, yakni hanya berbentuk tongkat panjang dengan ukuran yang kecil. Antena omni merupakan alat yang memiliki pola pemancaran ke segala arah, bahkan hingga membentuk pola 360 derajat, sehingga cakupannya juga akan menjadi lebih luas. Meskipun memiliki cakupan yang luas, namun alat tersebut jangkauannya juga tetap memiliki batas, sehingga penggunaannya pun hanya untuk skala lainnya. Untuk frekuensi, ini juga memiliki dua frekuensi dan gain. Gain yang dari antena tersebut yaitu antara 3 sampai 13 dBi, serta terletak pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Kemudian ada antena sektoral. Antena sektoral merupakan alat yang biasa digunakan pada tower GSM HP. Antena tersebut memiliki tampilan yang berbentuk tabung, serta dapat dipasang dengan posisi vertikal maupun horizontal. Seperti tipe yang sebelumnya, alat ini juga digunakan dengan sistem point-to-point. Namun, istimewanya antena jenis tersebut dapat menjangkau jarak yang lebih jauh, bahkan dapat menampung hingga 5 klien sekaligus. Antena sektoral memiliki polarisasi hanya pada arah tertentu, yakni hanya membentuk sudut 180 derajat saja. Alat tersebut juga memiliki gain dengan nilai antara 10 sampai 18 dBi. Kemudian ada antena PVC. Antena PVC merupakan pemancar Wi-Fi yang terbuat dari pipa PVC yang dilapisi dengan aluminium foil. Karena itulah pemancar tersebut sering digunakan di luar ruangan karena sifatnya yang tidak mudah berkarat serta tahan terhadap perubahan cuaca. Antena PVC berfungsi sebagai alat yang dapat membantu memperkuat sinyal, baik untuk HP, WLAN, USB, dan berbagai perangkat lainnya. Meskipun memiliki berbagai keunggulan seperti mudah dipasang, awet, serta memiliki harga yang lebih murah, namun jenis antena tersebut juga memiliki beberapa kekurangan, yang diantaranya adalah jangkauan dan cakupan sinyalnya yang cukup terbatas, yakni hanya direkomendasikan dalam jarak 200 sampai dengan 300 meter saja. Kemudian ada antena wajan bolik. Fungsi dasar dari antena jenis wajan bolik ini umumnya hanya untuk memperkuat sinyal. Misalnya jenis sinyal jarak jauh yang sulit diterima oleh USB, wireless adapter, dan lain sebagainya. Secara umum, antena wajan bolik memiliki tampilan yang mirip dengan antena parabola. Namun, pada jenis antena wajan bolik, bahan reflektornya terbuat dari bahan wajan, yaitu aluminium. Kemudian ada antena EQUAD. Antena EQUAD merupakan pemancar Wi-Fi yang memiliki kinerja hampir mirip dengan antena sektoral, yakni memiliki pola pemancaran hanya ke satu arah saja. Antena EQUAD berukuran kecil serta memiliki jangkauan yang terbatas. Oleh sebab itu, biasanya alat ini hanya digunakan pada tempat tertentu saja. Selain bentuknya yang kecil dan ringan, antena tersebut juga memiliki gain yang berkisar antara 14 dBi saja. Kemudian ada antena microstrip. Salah satu antena yang sangat terkenal saat ini adalah antena microstrip ini, karena bentuk dan ukurannya yang sangat kecil dan cocok sekali digunakan untuk perangkat telekomunikasi. Berdasarkan asal katanya, microstrip terdiri dari dua kata, yaitu micro yang berarti sangat kecil dan strip yang berarti bilah potongan. Antena microstrip dapat didefinisikan sebagai salah satu antena yang berbentuk potongan atau bilah dengan ukuran yang sangat kecil. Secara umum, antena microstrip terdiri atas 3 bagian yang bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu ada patch, substrate, dan ground plane. Patch terletak di atas substrate dan ground plane terletak di paling bawah. Patch berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik dan terbuat dari lapisan logam metal yang memiliki ketebalan tertentu. Untuk substrat berfungsi sebagai bahan dielektrik dari antena microstrip yang membatasi elemen beradiasi dengan elemen pertanahan, sedangkan ground plane berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan dan terletak di lapisan paling bawah. Nah, itu tadi adalah presentasi saya mengenai
antena dan konsep antena juga jenis-jenisnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.